Di sebuah kota elit bernama Coral Gables, Florida, tinggal sepasang suami istri yang dikenal kaya raya, dermawan, dan sangat disegani oleh lingkungan sekitarnya. Bagi banyak orang, mereka adalah simbol keberhasilan dan kestabilan. Nggak ada yang merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Hingga satu malam, semua yang selama ini mereka bangun perlahan runtuh. Dan nama Sutton Family nggak lagi dikenal karena kebaikan, melainkan karena sebuah tragedi yang mengerikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, aktifkan juga loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Sebelum tragedi ini dikenal dunia, ada keluarga yang menjalani hidup seperti keluarga biasa pada umumnya. Saat itu, Susan pertama kali bertemu John pada tahun 1974. Saat Susan masih kuliah keperawatan di Universitas Pittsburgh, Pennsylvania. Sementara John, dia lulusan sarjana hukum di Universitas Miami, Florida. Saat bertemu Susan, John sudah menjadi pengacara spesialis hukum perdata dan sudah memiliki lisensi praktik sendiri yang dia buka dari tahun 1972, 2 tahun sebelum dia bertemu Susan. Pertemuan mereka berawal dari kencan buta, lalu mereka merasa cocok dan hubungan mereka terus berlanjut sampai akhirnya mereka menikah. Mereka menjadi pasangan pekerja keras yang sama-sama memiliki karir cemerlang. Susan menjadi perawat di unit intensif perawat bedah. Sementara John, dia sudah memiliki firma hukum sendiri yang semakin membuatnya menjadi pengacara ternama di Florida. Pernikahan mereka harmonis, tetapi nggak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Mereka nggak bisa memiliki keturunan, meskipun sudah mencoba segala macam cara, tetapi usaha mereka selalu gagal. Susan merasa nggak ada titik terang untuk masalah mereka. John juga sudah nggak sabar ingin menjadi seorang ayah. Mereka sama-sama mengidamkan keluarga yang utuh dan bisa menjadi orang tua untuk anak-anak mereka. Hingga akhirnya, pada bulan April tahun 1979, mereka sepakat untuk mengadopsi seorang anak. Kebetulan saat itu mereka mendapatkan bayi laki-laki yang baru lahir. Keinginan Susan untuk merasakan menjadi seorang ibu akhirnya terwujud. Walaupun bayi itu nggak lahir dari rahimnya, seenggaknya dia merasakan bagaimana menjadi ibu yang merawat anak dari bayi. Bayi itu mereka namai Christopher Sutton, yang biasa dipanggil Chris. Kehadiran Chris melengkapi kekurangan keluarga Sutton. Susan dan John menganggap Chris seperti anak kandung mereka sendiri. Malah Susan rela meninggalkan pekerjaannya agar punya banyak waktu bersama Chris. Chris menjadi anak yang beruntung karena Susan dan John akan mengiyakan semua kemauannya. Mereka menyekolahkan Chris di sekolah bergengsi, bahkan Chris mau liburan kemanapun akan dituruti. Lalu saat Chris berumur 7 tahun, Susan mengadopsi anak lagi. Tetapi kali ini, dia mau mengadopsi bayi perempuan. Bayi itu mereka namai Melissa Sutton. Sama seperti Chris, Melissa nggak kekurangan apapun. John dan Susan memperlakukan Chris sama Melissa seperti anak kandung mereka sendiri. Chris juga sangat protektif terhadap adiknya. Jika ada yang mengganggu Melissa, dia akan langsung pasang badan layaknya kakak yang ingin selalu menjaga sang adik. Apalagi dia kakak yang jauh lebih tua dari Melissa. Jadi dia benar-benar ingin menjadi pelindung bagi Melissa. Tetapi meski begitu, John dan Susan nggak mau menyembunyikan apapun dari anak-anaknya. Dengan terus terang mereka memberitahu Chris dan Melissa bahwa mereka hanyalah orang tua angkat. Meskipun fakta itu nggak merubah apapun. Mereka keluarga dan akan tetap menjadi keluarga. Seharusnya mereka menjadi keluarga yang bahagia, tetapi tidak demikian. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul benih-benih masalah dalam keluarga mereka. Chris yang diadopsi dari bayi, awalnya dia anak yang pintar di sekolahnya dan gak pernah neko-neko. Tetapi saat Chris berumur 11 tahun, dia mulai sering tantrum tanpa sebab, berteriak histeris, bahkan membanting barang-barang. Chris juga mulai berani melawan dan menantang Susan. Pada satu kejadian, saat Susan menegurnya karena satu kesalahan, Chris memberontak dan mendorong Susan ke tembok, lalu mencengkram leher Susan sambil berteriak bahwa dia akan menghilangkan nyawa Susan. Kejadian itu cukup membuat Susan ketakutan. Hanya saja, Susan dan John hanya menganggap itu kenakalan anak-anak biasa. Tetapi semakin lama, Chris semakin kelewatan.
Saat dia berumur 13 tahun, Chris ditangkap karena kasus vandalisme. Dia juga mengamuk saat ditegur Susan. Bukan sekedar tantrum biasa, Chris bahkan nekat mengambil senapan ayahnya dan mengarahkan senapan itu ke Melissa dan Susan yang saat itu sedang duduk di ruang tamu. John ada di rumah saat itu terjadi, tetapi gak ada hukuman atau tindakan keras dari John. John hanya menggertak Chris, mengatakan bahwa peluru senapan itu kosong, lalu menyuruh Chris masuk ke kamar. Tetapi kejadian itu membuat Susan dan Melissa benar-benar mati ketakutan. Beberapa waktu kemudian, saat Susan membersihkan kamar Chris, Susan menjadi semakin khawatir dengan kondisi putranya. Dia menemukan tulisan tangan Chris yang menuliskan bahwa Chris sangat membenci ayah dan ibunya dan ingin menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Hanya saja, saat Susan menanyakan Chris tentang tulisan-tulisan itu, Chris berkilah bahwa itu hanyalah luapan emosi yang gak benar-benar ingin dia lakukan. Saat itu, John dan Susan udah gak bisa maklum lagi. Mereka mulai mencari bantuan profesional untuk Chris. Mereka mulai konsultasi ke beberapa psikiater di mana Chris didiagnosis ADHD. Mereka disarankan untuk segera mengambil tindakan karena perilaku Chris saat itu dinilai sudah mengarah ke tanda-tanda psikopat. Salah satu kolega John menyarankan untuk mengirim Chris ke Paradise Cup, semacam program penampungan remaja bermasalah. Anak laki-laki yang dikirim ke sana dididik dengan keras. Sebelum masuk ke sana, ada kesepakatan antar orang tua dan pihak Paradise Cup bahwa sebelum programnya selesai, anak yang dititipkan di sana nggak boleh dibawa pulang. Anak-anak di sana juga nggak bisa sembarang menghubungi orang tuanya, sekalipun via telepon. Mereka diisolasi di tempat terpencil, tempatnya terbilang kumuh dan makanannya juga jauh dari kata sehat. Kalau anak-anak mau menghubungi orang tua mereka, harus ada level-level program yang harus mereka lalui. Jika mereka berhasil ke level itu, barulah mereka boleh menghubungi orang tua mereka. Itu pun hanya via telepon, belum boleh bertemu. Tetapi sekarang tempat ini sudah ditutup setelah banyaknya laporan dan keluhan tentang sistem dan penyiksaan yang terjadi di sana. Dan di sanalah Chris dititipkan selama sekitar 2,5 tahun. Saat dia baru tiba, dia diikat dengan lakban, dibawa ke area hutan yang sepi, lalu ditinggalkan di sana selama beberapa hari, dengan kondisi yang gak bisa bergerak sama sekali. Di masa-masa inilah pula, Chris merasa sangat tertekan. Dia meminta pulang dan menceritakan tentang siksaan-siksaan yang dia alami di sana. Tetapi entah apa John meragukan cerita Chris, atau mereka percaya program Paradise Cup jalan terbaik untuk kesembuhan Chris. Tetapi satu hal yang pasti, mereka nggak membawa Chris pulang lebih awal. Semenjak itulah, tumbuh kebencian dalam diri Chris terhadap orang tuanya. Chris merasa orang tua asuhnya sudah membencinya dan gak lagi menginginkannya, dan menjadikan tempat itu sebagai pelampiasan untuk menyingkirkannya. Berada di sana seperti terjebak dalam tekanan dan siksaan. Tetapi sebisanya, Chris bertahan dan berusaha berkelakuan baik, dengan harapan dia bisa segera keluar dari sana. Saat Chris berumur 18 tahun, dia pikir karena dia sudah cukup umur, dia bisa keluar dari sana. Tetapi ternyata, kesepakatan antara pihak Paradise Cup dan John sampai Chris berumur 19 tahun. Keinginannya untuk segera lepas pun pupus, dan harus terus menunggu beberapa waktu lagi. Di benaknya bukan hanya menginginkan kebebasan, tetapi muncul hasrat untuk melakukan sebuah pembalasan. Tepat sehari setelah ulang tahun Chris yang ke-19, John dan Susan menjemputnya. Chris menunjukkan perubahan seolah dia sudah menjadi anak baik yang gak lagi memberontak. Seolah program Paradise Cup telah merubahnya menjadi lebih baik. Tetapi jauh di lubuk hatinya, program itu justru memperburuk sifat dan karakternya. Hanya beberapa waktu setelah Chris kembali, dia masih berani melawan Susan. Selain itu, Chris gak pernah benar-benar mandiri. Bahkan di umurnya yang sudah 25 tahun, semua keuangan Chris masih bergantung dengan orang tuanya. Rumah, apartemen, termasuk urusan bisnisnya, semua bergantung dengan orang tuanya. Sampai akhirnya, Susan merasa lelah terus memberikan semua kemauan Chris. Saat mereka berdebat soal itu, Susan mengatakan bahwa dia nggak akan lagi membiayai semua kebutuhan Chris. Susan merasa sudah cukup menutupi semua keuangan Chris. Dia mau Chris berusaha mandiri, membayar semua tagihannya sendiri. Apalagi bisnisnya juga sudah dimodali.
Keputusan Susan memancing kemarahan Chris. Rasa benci yang telah lama dia pendam menjadi semakin liar. Bahkan Chris bercerita pada Juliet bahwa dia masih dendam atas keputusan orang tuanya yang menitipkannya ke Paradise Cup dan mengeluhkan keputusan Susan yang gak mau membayar tagihan keuangannya. Padahal menurut Chris, itu masih menjadi tanggung jawab Susan dan John sebagai orang tuanya. Di waktu-waktu inilah, Chris mulai merencanakan hari pembalasan atas semua dendam yang dia rasakan. Pada tahun 2004, keluarga Sutton memutuskan pindah tempat tinggal ke daerah Coral Gables. Mereka dikenal sebagai keluarga yang berpengaruh. Reputasi John sebagai advokat senior yang sudah berkarir selama 20-an tahun dan memiliki firma hukum sendiri membuat keluarga Sutton semakin dihormati dan disegani banyak orang. Nggak sedikit kasus yang dihandle John berujung dengan kemenangan. Susan juga sudah kembali bekerja. Dia menjadi manajer di kantor John, dan rencananya itu akan menjadi bisnis keluarga Sutton. Di titik ini, Melissa sudah berumur 18 tahun. Dia juga kuliah jurusan hukum dan ingin menjadi pengacara seperti ayahnya. Saat itu, John juga meng-hire teman dekatnya yang sudah lama dia kenal, namanya Teddy Montado. Sekitar tahun inilah, John mengantongi keuntungan besar dari 3 kasus besar yang mereka menangkan. Kebetulan, kemenangan itu berdekatan dengan ulang tahun Susan. Jadi, pada tanggal 20 Agustus tahun 2004, mereka mengadakan pesta perayaan ulang tahun Susan sekaligus pesta perayaan atas kemenangan mereka. Sayangnya Melissa nggak bisa hadir. Dia sedang kuliah di luar kota. Jadi dia hanya ngobrol dengan Susan via telepon. Chris datang bersama Juliet tunangannya. Teddy Mitra John juga hadir di acara itu. Perayaan itu penuh senyum kemenangan. Tetapi nggak ada yang tahu kalau malam itu akan menjadi malam pembantaian. Setelah acara perayaan itu selesai, mereka mulai ngobrol santai. Tetapi karena Chris dan Juliet mau nonton film jam 10 malam, jadi sekitar jam setengah 10 malam, Chris dan Juliet pamit pergi lebih awal. 15 menit setelahnya, Teddy juga pamit pulang. Setelah itu, Susan beres-beres sebentar. Tetapi karena mereka sama-sama kelelahan, John dan Susan sama-sama bersiap tidur. Saat itu, Susan gak mau terganggu dengan suara dengkuran John saat tidur. Jadi, mereka tidur di kamar yang berbeda. Susan tidur di kamar mereka, sementara John tidur di kamar Chris, yang saat itu sudah gak tinggal serumah dengan orang tuanya. Saat John memanggil anjingnya gak mau masuk ke rumah dan terus menggonggong. Tetapi setelah John memancingnya dengan makanan, anjingnya pun akhirnya masuk ke rumah. Beberapa saat John melihat ke sekitar halaman rumahnya, kalau ada orang asing, tetapi dia gak melihat siapapun. Akhirnya, John masuk ke kamar tidur yang lokasinya berseberangan dengan kamar utama tempat Susan tidur. John sempat menyalakan TV di kamarnya, tetapi nggak lama kemudian, John mendengar suara keras, seperti suara orang membanting pintu. Saat dia beranjak mau memeriksa asal suara itu, seseorang membuka pintu kamarnya. Orang itu berdiri di pintu, menggunakan topi hitam, kemeja hitam, celana hitam dengan tangan yang menodongkan senjata ke arah John. Saat itulah, John langsung berlari menghindari hujanan peluru itu. Tetapi dia nggak sempat menghindar. Beberapa tembakan meleset, tetapi 4 peluru mengenai tubuhnya. John terkapar belum darah. John sekarat, tetapi belum meninggal. Dia sempat melihat orang itu pergi meninggalkannya. Dia mendengar beberapa suara tembakan lagi. Sebelum kemudian, orang itu kembali ke kamar John dan melepaskan 2 tembakan lagi ke arah kepala John, lalu pergi meninggalkan John di sana. 6 peluru bersarang di tubuhnya, 2 di bagian kepala, tetapi John masih bertahan hidup. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya. Penglihatannya perlahan meredup dan seketika menjadi gelap. Dengan sisa tenaga yang ada, sekuat tenaga sebisanya, John berusaha bangun. Dia nggak peduli apa pelaku masih di sana atau sudah pergi. John terus meraba-raba mencari telepon rumah. Dia sempat kesandung dan terjatuh beberapa kali, sebelum akhirnya berhasil meraih telepon rumah dan langsung menelpon 911. Saat polisi dan bantuan medis tiba, John sudah sangat kritis. Tim medis langsung memberinya pertolongan pertama. Mereka langsung melarikan John ke rumah sakit. Selama perjalanan ke rumah sakit, John sempat diberi pertanyaan tentang siapa pelaku yang melakukan hal itu pada mereka.
Tetapi John hanya menjawab, nggak tahu. Kemeja hitam, topi hitam, celana hitam. John juga terus menanyakan kondisi Susan istrinya. Sementara itu, saat petugas memeriksa rumah John, mereka melihat pintu teras yang mengarah ke kolam sedikit terbuka. Ada goresan di bagian pintu itu, tetapi mereka nggak bisa memastikan goresan itu jejak pelaku atau memang sudah ada. Tetapi mereka yakin pelakunya masuk dari pintu, karena itu satu-satunya pintu yang terbuka. Lalu saat mereka menyusuri lorong panjang menuju kamar tidur, mereka menemukan selongsong peluru, pecahan kaca, juga jejak darah. Dan saat mereka masuk ke kamar Susan, mereka melihat bolongan peluru menembus selimut di atas tempat tidur, dan Susan terkapar di balik selimut itu. Kedua tangannya masih menggenggam selimut, seolah dia menarik selimut itu ke atas kepala di detik-detik kematiannya. Posisinya terlentang, dan ada telepon berlumuran darah di sampingnya. Ada 2 luka tembakan di bagian wajah Susan, bahkan salah satu matanya nggak di posisi semestinya. Sebuah pemandangan yang mengerikan untuk siapapun yang melihatnya. Selain itu, ada luka di lengan bawahnya, dan ada lebih banyak luka di tubuhnya. Tetapi barang-barang di kamar itu masih sangat rapi. Perhiasan mahal masih tersimpan, nggak ada yang hilang atau dicuri dari rumah itu. Jadi penyelidik yakin kalau yang diincar hanya nyawa John dan Susan. Berbulan-bulan kasus ini mengalami kebuntuan. Penyelidik menyelidiki alibi setiap orang yang hadir di acara itu, termasuk Teddy dan Chris. Tetapi keduanya memiliki alibi kuat, di mana Teddy bersama istrinya di rumah, dan Chris sedang menonton film bersama Juliet. Bahkan John juga sempat dicurigai, tetapi mengingat luka fatal yang dialaminya, juga beberapa teror setelah kepulangannya dari rumah sakit, membuat polisi meragukan keterlibatan John dalam insiden pembantaian itu. 8 bulan kemudian, penyelidik akhirnya menemukan titik terang kasus ini. Ada pertengkaran di kompleks apartemen yang berjarak 30 mil dari rumah keluarga Sutton. Salah satu dari pria yang bertengkar itu menodongkan senjata api ke beberapa orang, namanya Garrett Cobb. Garrett langsung diamankan ke kantor polisi, dan saat polisi memeriksa senjata Garrett, saat itulah mereka menyadari senjata dan peluru itu cocok dengan TKP kasus kematian Susan. Akhirnya polisi menyelidiki latar belakang Garrett. Dan ternyata Garrett pernah bekerja di rumah keluarga Sutton. Dan saat dia terlibat perkelahian itu, Chris lah yang membayar jaminan Garrett agar bebas. Dari sinilah titik terang kasus ini menjadi semakin jelas. Saat diinterogasi, Chris mengatakan bahwa dia mengenal Garrett sejak saat dia berumur 20 tahun. Dan Garrett sudah seperti keluarganya sendiri. Karena itulah dia membantu membayar uang jaminan Garrett. Tetapi pemeriksaan jejak digital ponsel mereka menunjukkan ada 300 panggilan antara Garrett dan Christopher. Dan saat penyerangan di rumah John terjadi, ada 13 panggilan telepon antara Garrett dan Chris. Bahkan 1 jam setelah insiden di rumah John, ada panggilan telepon antara Chris dan Garrett. Awalnya polisi nggak punya bukti kuat tentang keterlibatan Chris. Tetapi mereka berhasil menekan Garrett untuk memberikan keterangan sejujurnya. Saat itulah, Garrett mengakui bahwa Chris menawarkan bayaran $100.000 jika dia mau menghilangkan nyawa Susan dan John. Dari pengakuan Garrett lah, pada tanggal 26 Maret 2005, polisi meringkus Christopher. Meskipun dari awal sampai di persidangan, Chris nggak pernah mengaku bersalah. Tetapi pada akhirnya, Juli 2010, juri menilai Christopher bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama, dan dia divonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Saat di persidangan, John juga mengatakan bahwa terlepas dari hasilnya, ini adalah kasus yang buruk. Dia kehilangan Susan, kehilangan Christopher jauh sebelum itu. Dia juga kehilangan penglihatannya. Tetapi setelah kasus ini, John tetap bangkit lagi. Dia mendirikan praktik hukum yang juga berkembang pesat dan memutuskan semua hubungannya dengan Christopher. Bahkan menghapus nama Christopher dari keluarga Sutton. John juga nggak percaya Chris sanggup melakukan itu pada mereka yang sudah merawat dan menganggap Chris seperti anak kandung mereka sendiri. Kisah Sutton Family menjadi pengingat bahwa nggak semua keluarga yang terlihat sempurna benar-benar baik-baik saja. Terkadang, luka dan kebencian tumbuh diam-diam hingga berujung pada tragedi yang nggak bisa diperbaiki. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai.
Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.